Saya kasih tahu, Anda yang benci sama mertuamu, dia makan umur panjang. Kenapa? You know why? I tell you this. Karena prosesmu belum selesai. Makin cepat kamu ngampunin mertuamu dan makin sayang kamu sama mertuamu, prosesmu selesai dan kamu menginginkan dia umur panjang. Saya selalu doain mertua saya umur panjang. Umur panjang dia, Tuhan tolong. Berguna banget hidupnya. Tahu nggak? Jadi orang tua itu harus hidup berguna. Jangan jadi lemah dan merasa nggak bisa apa-apa. Khotbah tentang sulit move on. Berapa banyak saudara yang sulit move on? Saya akan bukakan dengan fakta yang sangat menarik. Ciri orang yang sulit move on. Yang pertama, suka menumpuk barang dan berantakan. Siapa di sini yang rumahnya berantakan? Angkat tangan. Jangan ada dusta di antara kita. Oh, ngaku ya, langsung angkat tangan. Berapa banyak saudara yang di rumahnya itu numpuk barang-barang lama? Angkat tangan. Beberapa banyak. Jadi ciri orang yang sulit move on ternyata suka menumpuk barang dan berantakan. Secara psikologis ada hubungan yang sangat kuat antara kesulitan melepaskan kenangan masa lalu dengan kebiasaan menumpuk barang yang sering disebut dengan satu kata baru, hoarding. Katakan hoarding. Belajar kata baru. Hoarding atau hoarding disorder adalah gangguan kesehatan mental yang membuat seseorang memiliki keinginan kuat untuk menimbun atau menyimpan barang-barang dalam jumlah berlebihan meskipun barang tersebut tidak berguna atau bahkan berupa sampah. Mungkin lemarinya udah ketuaan, udah lama tapi gak mau dibuang, sayang ya. Panci semua ya, perkakas rumah disimpenin. Berbeda dengan kolektor barang antik ya Bapak Ibu. Kalau kolektor barang antik itu menyusun barangnya dengan rapi dan sangat organized, kita sampai bisa menikmati ketika masuk ke toko tersebut. Tapi orang yang punya hoarding disorder, ini cenderung numpuk barang secara acak dan mempengaruhi ruang gerak di dalam rumah sampai susah gerak. Apa hubungan antara orang yang sulit move on, meninggalkan masa lalu dengan kebiasaan orang yang suka menimbun barang adalah yang pertama. Barang menjadi jangkar memori. Apa itu jangkar memori? Nah bagi banyak orang, barang tuh gak cuma sekedar objek fisik. Melainkan perpanjangan identitas tentang siapa mereka di masa lalu. Jangan heran ya, begitu kita mau beresin barang di rumah, punya orang tua mungkin ya. Terus kita bilang, "Mah, ini buang aja ya, ini kan udah lama banget." Dia bilang gini, "Enak aja lu tahu gak mama beli itu mahal banget." Sound familiar? Kenapa? Karena barang-barang di rumah tuh punya sejarah kesuksesan dia di masa lalu, identitas siapa dia dulunya gitu. Kemudian, apa hubungannya lagi? Ketakutan akan lupa. Karena seseorang merasa ketika mereka buang barang tuh, mereka takut memori tentang barang-barang itu tuh, perasaan mereka yang melekat di barang-barang itu akan hilang. Pernah kan ya, kita misalnya pernah dikasih boneka kecil sama pacar lama. Pengen buang, karena sebenarnya pacarnya udah lama ya, puluhan tahun lalu. Tapi sayang gitu loh, ini kenang-kenangan yang pernah ngalamin. Pasti paham. Sentimentalitas berlebih. Barang lama berfungsi sebagai jangkar yang membuat kita tuh terhubung dengan masa-masa yang kita anggap lebih berharga, lebih bahagia, lebih aman, masa-masa di mana kita itu punya kehidupan yang sukses di masa lalu. Jadi kita nggak mau ngebuang barang-barang itu. Nah seringkali penyebab dari kebiasaan menumpuk barang lama ini biasanya trauma ya. Entah seseorang pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga di hidupnya atau kehilangan seseorang yang dia sangat cintai di hidupnya. Sehingga dia holding on ke barang-barang itu karena dia gak mau trauma itu terulang. Dia gak mau kehilangan lagi. Nah biasanya juga disebabkan karena depresi. Orang kalau depresi kelihatan loh rumahnya tuh berantakan. Nah banyakan tuh orang sebenarnya bukan karena depresi sih menurut saya. Malas. Bener gak sih? Udahlah ntar aja diberesinnya, bener gak?
Depresi juga salah satu dampak yang bikin orang tuh hidupnya berantakan, rumahnya penuh barang. Nah, gejala utama, yuk periksa. Kesulitan terus-menerus untuk membuang barang apapun terlepas dari nilai aslinya. Tiap kali mau dibuang sayang. Pulang ini, coba bongkar lemari Anda. Coba lihat baju-bajumu. Yang meskipun sudah menciut. Baju tuh menciut atau kita yang melebar? Kita yang melebar ya. Tapi gak mau dikasih orang. Kenapa? Sayang. Dulu belinya mahal ya kan. Kesulitan untuk membuang barang terlepas dari nilai asli. Yang kedua, gejala utama. Mengalami kecemasan atau tekanan luar biasa saat mencoba membuang barang. Berat hati. Aduh, buang jangan gitu. Yang ketiga, tumpukan barang membuat ruangan tidak bisa digunakan sebagai fungsinya. Di sini siapa yang punya kamar kosong jadi gudang? Angkat tangan. Langsung. Oke, kenapa ya Tuhan tuh bukain ini buat saya ya? Aneh juga ya. Nah, dampak negatif dari orang yang suka numpuk barang ini penting. Keadaan rumah yang berantakan bikin gak nyaman. Anak-anak langsung lihat mamahnya. Tuh, Ma, bener kan? Hah? Lingkungan tempat tinggal menjadi tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Tumpukan barang jadi sarang tikus, sarang nyamuk, sarang kecoa. Bener apa enggak? Meningkatkan resiko kebakaran. Kemudian yang paling parah, memicu konflik dengan keluarga. Pasti anaknya ribut, suaminya ribut. Mah, buang aja mah. Enggak, enak aja loh. Ini kan barang gua gitu kan ya, jadi ribut. Nah, biasanya ya, keluarga atau kenalan tuh malas bertandang ke rumah. Karena apa? Rumahnya berantakan. Kemudian kotor, bau, dan banyak nyamuk. Cucu-cucu malas dibawa sama anak-anak ke rumah karena banyak nyamuk rumah oma. Dapat menyebabkan isolasi sosial. Kebanyakan orang kalau depresi itu memang suka ngumpet di rumah. Gak heran rumahnya berantakan. Ciri orang yang sulit move on tadi suka menimbun barang. Yang kedua, kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Menyimpan barang lama itu seringkali merupakan mekanisme pertahanan diri terhadap rasa kehilangan. Nah, jadi biasanya ada hubungannya tuh sama orang yang sulit buang barang ya. Orang yang sulit move on biasanya sulit beradaptasi dengan hal yang baru. Nah, yang berikutnya, ciri orang yang sulit move on itu suka menunda keputusan. Ada hubungannya lagi nih sama sulit buang barang. Masih karena waktu kita mau buang-buang barang, kita tuh harus bisa cepat memutuskan barang ini masih berguna nggak? Kita bisa nggak ngelepasinnya? Orang yang terjebak di masa lalu seringkali mengalami kelumpuhan keputusan, sulit bikin keputusan. Biasanya orang yang hidup di masa lalu, dia selalu tenggelam dengan masa lalunya, selalu bicarain soal masa lalunya, itu sulit bikin keputusan. Akhirnya segala sesuatu di hidupnya itu menjadi tumpukan-tumpukan tentang unfinished business, urusan yang belum selesai. Nah, secara psikologis kenapa saya jelaskan ini hubungannya apa dengan firman Tuhan? Secara psikologis, rumah yang penuh dengan barang lama yang tidak terpakai itu seringkali merupakan cerminan dari batin orang yang penuh. Dan untuk bisa membersihkan rumah secara fisik, orang biasanya perlu terlebih dahulu membersihkan dan berdamai dengan beban emosional di masa lalunya. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita bisa melepas beban di masa lalu. Kunci melepas beban di masa lalu kita lihat dalam Filipi pasal yang ketiga. Ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama yuk. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus punya kenangan masa lalu yang sangat kelam. Rasul Paulus merupakan penganiaya orang percaya. Jadi kalau dia flashback itu pasti dia tertekan dengan betapa jahatnya dia di masa lalu. Dan Rasul Paulus
memilih untuk melepaskan cengkraman masa lalunya supaya enggak menghambat langkahnya. Dia berkata dalam Filipi 3, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kunci untuk kita bebas dari kehidupan yang masa lalu, yang pertama adalah kita harus belajar melupakan. Katakan melupakan. Melupakan ini bukan artinya lupa ingatan. Bukan berarti Anda benar-benar lupa. Anda bisa mengingatnya kembali, tetapi ada keputusan untuk melupakan. Kalau Anda nggak bisa move on dari pacar lama, itu karena Anda mau mengingatnya. Tapi kalau Anda memutuskan, enggak, gue harus lupain. Nggak bisa Bu Heni. Mau makan ingat. Mau tidur ingat. Mau ngapa-ngapain lagi mandi ingat. Pergi ke tempat dulu kita ngafe bareng ingat. Nah yang saya heran gini, orang udah nikah tapi masih suka ajak istrinya atau suaminya nostalgia ke tempat dulu dia pergi sama pacarnya. Ngapain coba? Merupakan keputusan. Anda ngambil keputusan, aku mau melupakan. Sebuah tindakan aktif untuk tidak mengingat-ingat kembali. Makanya jangan suka ngelamun. Anda mengambil keputusan untuk tidak membiarkan masa lalumu mempengaruhi kehidupanmu hari ini. Anda mengambil keputusan masa lalumu tidak boleh mempengaruhi keputusanmu hari ini. Di kehidupan saat ini. Ibrani 12 ayat 1 berkata begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, dalam mengikut Tuhan, dalam pertandingan iman kita, yang bisa menghalangi kita untuk terus tumbuh dewasa dalam iman, dalam pengenalan kita akan Tuhan, dalam menghidupi rencana Tuhan, adalah kalau kita tidak menanggalkan beban yaitu dosa kita di masa lalu, dan kehidupan kita yang sudah lalu. Rasul Paulus mengatakan menanggalkan semua beban dan dosa, dalam bahasa aslinya itu punya pengertian gini, menanggalkan pakaian. Seperti atlet. Anda tahu kalau atlet itu datang dia mungkin pakai hoodie, pakai celana panjang. Nah sebelum berlari, atlet ini akan menanggalkan pakaiannya dan dia hanya mengenakan pakaian olahraga yang tipis bahannya. Anda kalau lihat baju fitness, baju lari, baju olahraga apapun, itu biasanya tipis, ringan untuk dikenakan dan cepat menyerap keringat dan cepat kering. Kenapa? Karena harus seenteng mungkin supaya dia bisa berlari dengan cepat. Bahasa ini digunakan sama Rasul Paulus menandakan gini, Tuhan mau kita membuang semua bagasi emosional kita di masa lalu dan penyesalan-penyesalan kita di masa lalu yang memperlambat kemajuan rohani kita. Orang kalau selalu lihat ke belakang, tidak bisa lihat sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan di depan. Yesaya 43, kita lihat firman Tuhan. Kita baca sama-sama di ayat ke-18. 3, 2, 1. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan berfirman supaya kita tuh gak terpaku sama kegagalan kita di masa lalu. Tuhan berfirman supaya kita juga tidak terpaku kepada kesuksesan kita di masa lalu. Apapun yang sudah lewat itu cuma jadi pelajaran. Kita jangan terpaku sama itu. Karena ketika kita terpaku sama masa lalu, fokus kita tertuju di masa lalu, kita tidak bisa lihat sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan di hidup kita. Saya ketemu dengan teman-teman di masa lalu saya yang ketika kita ketemu tuh ngobrolnya masih sama. Astaga, saya pulang ke Indonesia tuh Januari 2006. Hari ini udah 20 tahun, betul? Tapi waktu saya ketemu, katakan 15 tahun kami berpisah, saya ketemu lagi sama teman-teman lama saya
Yang dibahas itu persoalan dari 25 tahun yang lalu. Zaman kita masih dilukai sama gembala, gereja kita begini, gereja kita begitu, masih dibahas. Gue masih inget dulu begini, dulu. Biasa ya kalau kita reuni itu pasti ngomongnya masa lalu, ya kan? Tapi begini, kamu harus move on. Saya ngelihat orang-orang yang selalu bicara tentang masa lalu, hidupnya gak maju. Karena untuk kita maju, kita mesti ngambil keputusan, belakang itu udah selesai. Semua kegagalan gak perlu disesali lagi, semua kesuksesan gak perlu dibanggain lagi. Saya gak bisa bilang hari ini sama Anda, dulu saya langsing banget. Saya gak bisa bilang sama Anda, dulu berat gue cuma 47 kilo. Celana size 27. Sekarang berapa Bu Heni gitu kan? Pasti bagi Anda yang penting sekarang berapa Bu? Jangan ngomongin yang lalu. Sama, coba perhatikan ketika Anda ngumpul sama anakmu, ngumpul sama teman-temanmu, yang Anda ngomongin tuh apa? Apa yang sedang Tuhan kerjakan di hidupmu hari ini? Apa kemarin? Kegagalan maupun keberhasilan di masa lalu sudah lewat. Tuhan pasti udah kerjain yang baru. Kasihnya selalu baru setiap hari. Tuhan selalu bikin sesuatu yang baru di hidup kita dan Tuhan gak mau kita hidup di masa lalu. Amin. Saya gak perlu bangga-banggain, oh dulu saya menang. Ini loh koreografi tari, buktinya sekarang saya udah gak nari. Oh dulu gue WL loh. Dulu, buktinya sekarang saya udah gak pernah mimpin pujian. Gak ada gunanya ngomong apa yang udah lewat. Amin. Tuhan bilang, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ingat baik, orang yang gak memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya gak akan pernah maju. Kita gak akan pernah bisa lihat apa yang sedang Tuhan buat hidup kita. Banyak orang yang gagal mungkin pernikahannya di masa lalu. Mungkin gagal bisnisnya di masa lalu. Gagal dalam hubungannya di masa lalu. Hari ini, bangkit dari kegagalanmu. Tuhan lagi bikin yang baru. Jangan lagi ingat-ingat yang lalu. Sekarang perbaiki apa yang kamu bisa perbaiki. Kasihi orang-orang yang ada sama kamu hari ini. Dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa kerjakan hari ini. Katakan amin. Kunci melepaskan beban di masa lalu. Yang pertama tadi melupakan. Yang kedua mengarahkan diri. Kata Rasul Paulus tadi. Aku mengarahkan kepada apa yang ada di depanku. Apa yang saat ini Tuhan sedang kerjakan di tanganmu. Fokus di situ. Kata ini, Rasul Paulus menggambarkan seorang pelari yang mengerahkan segenap tenaganya untuk berlari kencang sampai ke garis finish. Waktu orang tuh lari kencang, dia fokusnya tuh gak ke belakang, dia fokus ke garis finish. Nah waktu kamu mau meninggalkan masa lalu, Anda harus fokus kepada apa yang sedang Tuhan percayakan hari ini di tanganmu. Dengan sekuat tenaga, mengerjakannya. Waktu kita sibuk ngerjain sesuatu yang baik hari ini, kita gak pusing dengan hal-hal yang gak penting. Waktu orang mulai ngomongin saya kanan kiri, fitnah saya kanan kiri, maupun bikin cerita hal-hal yang gak penting, saya gak pusing sama sekali dan saya gak habisin waktu saya buat ngebahas omongan mereka. Saya langsung alihin fokus saya. Oke, hari ini Tangan Pengharapan ada di 115 titik di seluruh Indonesia, memberikan pendidikan dan makanan bergizi buat 9.800 anak. Hari ini kita punya mobile clinic, udah ngobatin pasien kurang lebih 800 sampai 1.000 orang setiap bulan di pedalaman NTT. Saya sudah bangun 8 sekolah berasrama di seluruh Indonesia, tinggal 2 lagi. Kemudian training guru pedalaman, saat ini kita punya 260-an guru di seluruh Indonesia. Kemudian saat ini kita punya sekolah penjara, peduli sesama yang terus menolong masyarakat pasca di Indonesia. Saya langsung fokusin pikiran saya, apalagi yang saya bisa kerjain buat Tuhan. What more to do for the Lord? Ngapain pusingin orang-orang yang cuma ngabisin waktunya buang ludah? Mendingan pakai waktu kita buat sesuatu yang berharga. Amin. Fokus kerjain usaha kita. Jangan pusing ngurusin yang gak perlu. Usahamu diurusin, keluargamu diurusin. Kasihi orang-orang yang bersama kamu hari ini. Jangan pusing lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Fokus aja. Waktu kita semangat ngerjain apa yang Tuhan percayakan di tangan kita hari ini. Kita gak punya waktu buat lihat lagi ke belakang. Udah gak penting.
Dan tanpa kita sadar, saking cepat kita berlari, semua yang di belakang itu udah tertinggal jauh banget. Saya bersyukur banget. Panggilan Tuhan itu membuat saya sama Jojo berlari sangat kencang. Sampai kami gak punya waktu ngurusin yang gak perlu. Makanya kalau saya dengar pengerja bertengkar, sibuk ngomongin sakit hati atau apa, saya tuh bingung gitu loh. Punya energi dari mana buat melakukan hal-hal yang gak penting itu? Ngapain sibuk ngomongin orang? Ngapain sibuk jahatin orang? Dan ngapain bertengkar sama orang? Banyak hal yang kita bisa kerjain di hidup ini yang jauh lebih berguna. Apa saja yang Anda kerjakan, coba uji. Bermanfaatkah? Bangun hidupmu kah? Berdampakkah? Lepas dari itu, jangan. Jangan lagi kengangguran. Yuk, kita ngumpul, kita gosip yuk. Arisan sih arisan, tapi kalau jadi gak berguna, mendingan gak usah. Belajar investasi aja. Arisan, nunggu duit muter lama. Lebih baik belajar investasi. Amin. Ibu-ibu daripada nganggur, yuk belajar bagaimana mengupgrade diri. Bagaimana belajar usaha UKM. Bikin industri kecil-kecilan di rumah. Yuk bapak-bapak daripada pulang kerja kongko-kongko sama temen. Mendingan kumpul sama keluarga. Bangun hidup yang berguna. Olahraga. Anda mau makan enak, harus olahraga kata Pak Jojo. Saya tiap hari ditanya, udah lari di treadmill berapa lama? Ayo, gak boleh makan kamu. Ayo lari kamu. Di rumah itu saling. Suami saya makan sehat, saya dipaksa makan sehat. Kami sama-sama saling bangun. Di rumah tangga kita. Jangan buang waktu ngurusin yang gak perlu. Jangan bertengkar yang gak perlu ngurusin tetangga. Itu kucing tetangga gini. Aduh, pusing amat. Bangun hidupmu. Ini eranya kita mulai concern sama kesehatan. Katanya akhir zaman itu akan ada kelaparan di mana-mana. Kenapa gak pakai atap rumahmu bikin sayur organik? Ibu-ibu kalau ngumpul tuh belajar yang kayak gitu tuh loh. Belajar bikin kebun sayur organik, ngirit uang sayur bos. Daripada kalian ke kafe terus, minum kopi sekali duduk berapa. Mendingan bikin kopi di rumah. Ngumpul di rumah aja, bikin karya yang apa gitu yang bagus. Belajar jualan online kek, mulai cari barang kek. Banyak loh yang kita bisa kerjain. Kenapa sih sibuk ngurusin uban kepala orang? Bahasanya gitu. Betul gak sih? Yuk fokus bangun hidupmu. Jangan lagi ingat-ingat kesalahan orang. Gua sakit hati, kakak ipar gua gini. Gua sakit hati, emak lu dulu ngomong gini. My God, udah tahun berapa ini? Saya kasih tahu, Anda yang benci sama mertuamu, dia makan umur panjang. Kenapa? You know why? I tell you this. Karena prosesmu belum selesai. Makin cepat kamu ngampunin mertuamu dan makin sayang kamu sama mertuamu, prosesmu selesai dan kamu menginginkan dia umur panjang. Haleluya. Saya selalu doain mertua saya umur panjang. Aduh, apalagi mertua laki saya. Umur panjang deh Tuhan, tolong. Berguna banget hidupnya. Tahu nggak? Jadi orang tua itu harus hidup berguna. Jangan jadi lemah dan merasa nggak bisa apa-apa. Mertua saya itu umur sudah 67, sampai hari ini masih berkarya. Dan hebat banget. Dan sangat berguna. Jadi relawan di Tangan Pengharapan, jadi relawan di Gereja ICI. Orang keren. Saya kasih tahu, yang kayak gini didoain orang umur panjang. Amen. Anda mau didoain orang umur panjang? Fokus membangun hidupmu, jadilah berguna. Jadilah bermanfaat. Berbuahlah, jangan jadi beban. Jangan pusingin yang gak perlu. Jangan bicara, dulu gue, gak penting. Sekarang apa yang Anda bisa lakukan dengan hidupmu? Katakan amin. Jangan buang waktu menyesali apa yang sudah tidak bisa kita ubah di masa lalu. Dengar saya, kita tidak bisa mengubah di mana kita berdiri hari ini. Tapi kita dapat menentukan kemana kita mau pergi. Kita gak usah nyesal yang udah lewat. Udah percuma. Hari ini, apa yang kita lakukan dengan hidup kita. Kalau Anda punya kesempatan memperbaikinya. Jangan lagi ulang kesalahan yang sama. Jangan lagi tidak setia. Sayangi pasanganmu. Jangan kasar lagi. Kalau ngomong tuh yang membangun.
Kasihi mereka. Puji istrimu, puji suamimu. Jangan dicatoin terus. Biarpun makanannya pas-pasan gak enak-enak banget. Tapi bilang thank you ya udah masakin aku. Biarpun kopi bikinan istrimu kurang enak. Tapi bilang gini, kamu memang istri yang baik. Beli dong mesin kopinya. Training istrimu jadi barista. Amin. Saya kasih tahu, Anda ngopi di mall. 1 gelas 50.000. Saya beli biji kopi. 1 kilo cuma berapa ratus ribu. Bisa minum 1 bulan sampai muntah. Listen. There's a lot of way to make your life better. Banyak hal yang Anda bisa kerjakan untuk membuat hidupmu itu jadi bernilai. Hidupmu jadi lebih baik. Punya kualitas yang lebih baik. Keluarga yang lebih bahagia. Yang sering kali bikin kita gagal ada gini. Kita gak jaga mulut kita. Selalu menghakimi orang karena kesalahan di masa lalu. Kalau suami kita udah bikin salah, kita langsung bilang gini. Emang dari dulu lu begitu. Betul? Listen, saya bersyukur punya suami. Yang gak pernah ingat-ingat masa lalu saya. Suami yang selalu mencintai saya dan terima saya hari ini. Lihat pasanganmu yang datang dengan pasangannya tentu bilang gini. Jangan ingat-ingat yang sudah lalu. Aku cinta kamu yang hari ini. Terakhir, kunci melepaskan beban di masa lalu. Mulai hidup yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata ciptaan baru ini dalam bahasa aslinya punya arti baru dalam kualitas. Baru dalam kualitas. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua dosa-dosa kita di masa lalu. Semua kesalahan kita di masa lalu. Sudah ditebus di atas kayu salib. Bagi Tuhan, masa lalu kita itu sudah berlalu dan sudah mati. Masa lalu kita itu sudah tidak berlaku. Amen. Tuhan bikin kita jadi ciptaan yang baru dengan kualitas yang baru. Dia menguduskan kita. Dia yang melayakkan kita. Dan dia mengasihi kita. Mari hargai hidupmu. Kalau Anda punya kesempatan membangun keluargamu yang baru. Jangan lagi pakai cara yang lama. Saya bukan artinya gini, bukannya saya melegalisasikan orang cerai lalu nikah lagi. Tapi saya kasih tahu, kenapa orang kawin cerai. Karena gak memperbaiki diri. Suami saya lebih ekstrim. Anda kalau mau memperbaiki dirimu, dia bilang gini, kumpulin mantan-mantan pacarmu. Dan interview satu-satu, tanya kesalahanmu apa. Kalau saya sih, Jo, gue gak tahu kontak mereka semua, gimana gue teleponnya ya kan. Gimana kita mau tanya mereka kesalahan kita di masa lalu. Tapi dengar, harusnya Anda bisa refleksi dirimu. Kualitas yang tidak baik di masa lalu tuh tinggalin. Kamu harus hidup dengan cara yang baru. Dengan nilai yang baru. Tuhan kasih kita kesempatan hidup yang baru. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup sia-sia. Hargai kasih karunia Allah. Amen. Katakan aku ciptaan baru. Mari hidup dengan nilai yang baru. Saya berdoa, Anda bisa menang, melepaskan semua yang sudah lalu, termasuk kesalahanmu, penyesalan di masa lalu, hubungan yang salah di masa lalu, dosa-dosa di masa lalu. Jangan lagi tertuduh. Semua kesalahan kita dan dosa kita sudah lunas dibayar sama Tuhan Yesus. Dan hari ini kita dapat kesempatan hidup yang baru. Saya berdoa Anda merdeka sungguh-sungguh. Manifestasinya adalah pulang malam ini atau besok, buang semua barang-barang yang tidak perlu. Tumpukan-tumpukan barang di masa lalu yang mengkaitkan hidupmu dengan masa lalumu, buang. Bu Heni sayang, jual, loakin, kasih orang, bantu orang. Amen, kasih YTP. Dengar baik, Tuhan mau Anda mulai hidup baru. Karena apa yang terjadi di dalam batinmu, secara psikologismu, termanifestasi di dalam kehidupan nyatamu. Kalau Hani ini di rumahmu, sangat sumpek, penuh barang, kotor, berantakan. Anda pikir rohmu seperti apa di dalam itu? Saya orang yang tidak pernah sayang buang barang. Bahkan, kalau saya dikasih orang barang baru, yang saya rasanya tidak perlu, saya simpan untuk kasih orang lain lagi. Jangan kasih orang bekas.
Masih baru saya kasih orang. Saya orang yang paling gampang melepas. Makanya Tuhan percayakan saya harta bangsa-bangsa untuk Indonesia. Karena kalau saya selalu menahan, saya yang kaya, orang lain tetap miskin. Tapi setiap kali Tuhan percayakan apapun, orang kasih saya kue, kasih barang, kasih apa, kasih tas, saya kasih orang lain. Sampai yang saya kasih tuh bongong-bongong. Ci, ini LV loh. Saya bilang tenang, asli loh Ci, aman. Buat saya, buat kamu. Cici tahu gak berapa? Gak tahu. Kan dikasih orang. Saya kasih tahu. Lepaskan bebanmu. Lepaskan masa lalumu. Saya percayakan termanifestasi dalam keadaan tempat tinggalmu. Kalau kamu sudah beres dengan masa lalumu, hatimu sudah lega, rumahmu pasti rapi, rumahmu pasti nyaman. Karena Roh Kudus yang tinggal di hati kita butuh tempat yang nyaman. Jangan lagi bawa rongsokan. Amen. Yuk doa yuk. Tuhan, kami mau melepaskan semua beban dosa-dosa kami. Semua beban di masa lalu kami. Tuhan, kami mau melepaskan segala kenangan di masa lalu yang menghambat kami untuk maju Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami mau bereskan di hadapan Tuhan. Terima pengampunan dari Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan, menguduskan, melayakkan kami. Terima kasih untuk salib-Mu yang membayar lunas setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami di masa lalu. Hari ini kami tidak mau tertuduh. Kami mau hidup yang baru. Kami mau melepaskan segala beban. Dan kami mau menata ulang hidup kami. Kami mau fokus mengarahkan pandangan kami kepada apa yang Tuhan percayakan di hidup kami hari ini. Dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Supaya hidup kami mempunyai bernilai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, aku berdoa segala kenangan-kenangan memori yang tidak baik di masa lalu boleh dibersihkan. Mereka boleh lupakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang baru. Mari jemaat Tuhan katakan terima kasih buat hidup yang baru Tuhan. Kami mau hidup lebih bernilai hari ini. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ini berkati katakan, Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Take care.